Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Baik hadirin rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan pembacaan hadis di kitab Riyadhus Shalihin ini. Pada kesempatan ini kita sampai ke hadis yang ke-28 ya, atau hadis ke-4 ya, di bab sabar. Hadis kelima di bab sabar. Itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, lama thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yatawashaha al-qarab ya. Faqalat Fatimatu radhiyallahu anha wa aqrab abah, faqala alaysa ala abiki karbun ba'da al-yawm. Falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'ah ya abata min jannatul firdausi ma'wa. Ya abata ila Jibril nan'a. Falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahtau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turaba. Awal Bukhari hadis ke-4462. Tayyibin rahmatullah. Dalam hadis ini ialah menceritakan tentang akhir hidup Nabi kita yang mulia, Sayyidul Khalqi, penghulu para makhluk yang paling mulia secara mutlak, yaitu Rasulullah SAW. Dengan kita mencintai beliau, maka berarti kita beriman. Dan bentuk kecintaan kita kepada beliau ialah dengan mengikuti sunnah, bukan berdasarkan pengakuan mengaku cinta saja. Dan kecintaan kita kepada beliau harus melebihi apapun, ya, harus di atas cinta kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada dunia dan segala isinya. Itulah cinta yang sebenarnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui, pada hadis ini kita akan mengetahui sisi kemanusiaannya beliau. Jadi beliau adalah abduhu wa rasuluhu, hamba Allah, artinya adalah manusia biasa. Maksudnya gimana kamu? Ya, maksudnya manusia biasa di sini adalah tidak memiliki sifat ketuhanan. Paham? Karena abduhu, hambanya Allah, kita siapa? Abdu juga, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun derajat kehambaan kita dengan Nabi tidak sama, bagikan langit dan bawah sumur. Seperti itu. Bukan bumi, bawah sumur. Tapi intinya bahwa beliau adalah beliau adalah sebagai hamba, berarti tidak memiliki sifat ketuhanan. Sehingga dikala beliau hamba, maka beliau memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia yang lain. Apa itu? Sakit. Apa itu? Butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting adalah beliau meninggal dunia. Dari uraian yang disebutkan tadi bahwa tidak pantas bagi manusia, siapapun umat Islam, mengangkat Nabi di atas derajat yang sebenarnya. Apa itu? Mengangkat dia menjadi
Tuhan. Mengangkat dia menjadi Tuhan, sehingga dengan meminta kepada beliau madad. Apa? Madad pertolongan. Berdoa kepada Nabi, memohon kepada Nabi. Nggak boleh, karena Nabi adalah abduhu. Kenapa Allah mengatakan abduhu? Ya, bahwa Rasulullah SAW adalah abduhu, hambanya, dan beliau juga menyatakan dirinya adalah abduhu, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Karena untuk mengunci kita, ya, menutup jalan celah bagi manusia, yaitu agar tidak menjadikan beliau sebagai Tuhan. Emang ada yang dijadikan Tuhan? Banyak Tuhan, ya, selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Tuhan yang batil. Ada Nabi Isa diangkat jadi Tuhan, Uzair diangkat jadi Tuhan, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasar, Hud juga dianggap jadi Tuhan, disembah. Dengan abduhu tadi menjadi penegasan dari kita bahwa kita seorang muslim hanya mengangkat Nabi Muhammad SAW itu pada derajat sebagai seorang rasul. Jadi abduhu wa rasuluhu, tapi bukan manusia biasa, tapi tidak seperti manusia biasa seperti kita. Kenapa? Karena beliau adalah rasul yang harus diikuti, yang harus dicintai. Omongannya adalah harus diikuti, perbuatannya adalah harus diikuti. Itulah bedanya. Sehingga dikala kita memahami abduhu wa rasuluhu, maka kita akan, ya, tidak akan tersesat. Tersesat dalam artian apa? Ghulu, atau disebut dalam kaidah tafrid wa ifrat. Tafrid artinya apa? Seakan-akan kita dengan mengatakan bahwa Nabi itu adalah manusia biasa, akhirnya kita tidak menghormati Nabi. Nah, dia juga manusia biasa, ngapain harus dihormati? Nah, ini nggak boleh, kufur. Paham nggak? Wa rasuluhu, tidak ifrat artinya hulu, berkultuskan. Oh, dia rasul, dia bukan manusia biasa, rasul. Akhirnya dia diangkat jadi seakan Tuhan, dimintain doa, minta segala macam kepada beliau. Sama juga kufur juga, ya. Bagusnya apa? Pertengahan. Kita cintai beliau di atas cinta kita kepada segalanya. Kemudian segala ucapan dan perbuatan beliau dan takrir beliau kita ikuti dalam segala halnya. Akidah kita, ibadah kita, muamalah kita, apapun perbuatan kita di kala kita lagi hidup, kita sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita ceritakan seperti itu? Karena banyak kaum muslimin yang berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu apa? Mengkultuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai meminta-minta pertolongan kepada beliau, madad dan sebagainya. Ada yang juga tidak seperti itu, berlebih-lebihan dalam bersikap dingin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu dibela. Benar tak? Enggak perlu dibela, bahkan senangnya ngejek. Benar enggak? Anti dengan sunnahnya. Itu juga enggak benar. Tapi hadirin, diceritakan di sini. Pada saat Nabi Muhammad SAW sakitnya semakin parah. Jadi awal beliau sakit adalah awal bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal. Bulan pertama, minggu pertama. Kemudian pada minggu pertama itu Rasulullah SAW masih menggilir istri-istrinya, ya, sehingga habis minggu pertama beliau mengatakan aina ana ghadan, di mana aku besok. Maksudnya adalah beliau ingin istri-istri yang lain memberikan atau membolehkan Nabi Muhammad SAW ridho kepada beliau untuk tetap di akhir hidupnya tinggal bersama Aisyah. Jadi Nabi ingin tetap dilayani oleh Aisyah, meninggal di rumahnya Aisyah. Sampai seperti itu sifat adilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi istrinya beliau banyak, tapi beliau dikala ingin bersama satu istri, maka beliau minta izin kepada hak-hak ridho terhadap istri-istri yang lain untuk merelakan hak-hak mereka. Akhirnya istri-istri beliau pun paham. Akhirnya mereka pun memberikan izin kepada Nabi untuk bersama Aisyah di minggu-minggu di hari-hari yang selanjutnya. Akhirnya Abbas dan Ali pun menjemput Rasulullah SAW dari rumah salah satu istri beliau, dan dibawa ke rumahnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dengan terkantuk-kantuk kaki beliau. Pun sudah parah. Akhirnya bersama Aisyah radhiyallahu anha di rumahnya. Pak hadirin, ya, minggu pertama 5 hari sebelum meninggal, di minggu kedua, beliau pun akhirnya berwasiat. Ini harus kita ketahui. Berwasiat atau berkata sabda yang sangat masyhur, yaitu Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Itu sabda terakhir Nabi Muhammad SAW 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Hadisnya apa? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Ilatnya apa? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. Maksudnya ini peringatan kepada para sahabat, khususnya kita semua, jangan sampai kuburan beliau dijadikan masjid. Paham kan? Setelah meninggalnya beliau wabil khusus, umumnya jangan sampai kita kuburan-kuburan kita atau tokoh-tokoh kita setelah meninggal dunia dibangun di atasnya masjid. Jadi laknat Allah untuk Yahudi dan Nasara, tapi khitabnya, ibrahnya umum untuk semua. Siapapun yang seperti Yahudi dan Nasara maka terlaknat. Sehingga Imam Syafi'i dalam kitabnya ya Al-Um, ya, juz 2, ya, beliau juga memakruhkan, mengharamkan membangun masjid di atas kuburan. Memakruhkan membangun masjid di atas kuburan kalau kuburan itu tidak akan disembah. Jadi sholat di atasnya, di dalam masjid yang ada kuburan, hukumnya makruh. Itu hukum paling ringan. Ya udah, makruh doang ini, ya. Kok makruh doang ini? Antum sholat di sana seumur hidup antum, berarti sholat antum nggak diterima. Kenapa? Makruh, nggak dapat berpahala. Sholatnya sah ya, tapi nggak berpahala. Itu kalau kuburannya nggak mintain sama orang, nggak disembah. Coba kalau disembah, haram hukumnya. Haram sholat di sana. Paham? Jadi itu di Al-Um loh. Saya punya kitabnya di rumah. Ya, cuma teksnya saya nggak bisa, nggak hafal, teks bahasa Arabnya nggak hafal, bukan nggak bisa, nggak hafal ya. Jadi intinya Imam Syafi'i merasa heran, apakah ada nanti suatu saat nanti orang yang membangun masjid di atas kuburan atau mengubur kuburan di masjid. Nggak tahu beliau sama keadaan kaum muslimin zaman sekarang. Kalau hidup zaman sekarang mungkin beliau ngamuk dengan orang-orang yang ngaku pengikut Syafi'i. Akhirnya hadirin, pada hari Senin Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal berarti 2 minggu toh. Ya, minggu kedua toh. Pada waktu duha itu jam 9 ya sebelum zuhur itu jam 9, jam 10, jam 11. Akhirnya beliau semakin parah. Maka disinilah Fatimah pun berkata, wa aqraba aba, demi penderitaan yang duhai bapakku yang kesakit atau penderitaan yang diderita oleh bapakku. Duhai beratnya penderitaan yang diderita oleh bapakku. Siapa bapaknya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Faqala, maka beliau bersabda, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, wahai Fatimah. Tidak ada lagi setelah ini penderitaan bagi bapakmu. Ya, setelah hari ini bapakmu tidak akan lagi menderita. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dunia, ke alam akhirat. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada lagi penderitaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya pada saat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepada Fatimah pada telinga pertama. Bisikan pertama beliau pun menangis. Fatimah. Kenapa? Karena diberitakan bahwa beliau akan meninggal dunia.
Pada bisikan kedua, Fatimah pun tertawa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW membisikkan kepada putri tercintanya bahwa beliau akan pertama kali yang akan menyusul Rasulullah SAW. Yang pertama kali dari ahli baitnya yang menyusul Rasulullah SAW, dan beliau menjadi penghulu wanita di surga, pemimpin wanita di surga. Akhirnya setelah beberapa lama Rasulullah SAW meninggal dunia, akhirnya baru dikasih tahu oleh Fatimah kepada istri-istri Rasulullah SAW. Akhirnya hadirin, saya ceritakan sirahnya ini, ya. Pada waktu duha itu Rasulullah SAW semakin parah dan sakaratul maut. Datanglah kepada beliau sakaratul maut, ya. Beliau mengatakan wa innal mauta la sakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Dan beliau sangat sakit sekali dengan sakaratul maut beliau. Dan kita tahu bahwa sakaratul mautnya Nabi Muhammad SAW adalah sakaratul maut yang paling ringannya sakaratul maut. Tetapi sakaratul maut itu adalah sangat menyakitkan. Makanya kita jangan sampai berhenti berdoa, ya, doa ma'thur, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkanlah, ringankanlah bagi kami dalam sakaratul maut kami. Paham hadirin? Karena berat. Kita sebagai manusia biasa akan didatangi oleh jin, oleh iblis pada saat kita sakaratul maut. Ya, didatangi oleh iblis pada saat sakaratul maut. Itu adalah saat-saat yang paling urgent, hadirin. Iblis akan menggoda kita di saat-saat kritis itu, yaitu ingin menolong kita dan dia ingin menjadi hamba dia dan kita ingin menjadi hamba dia. Allah musta'an. Semoga Allah melindungi kita. Semoga Allah memberikan kesabatan, ketetapan bagi kita sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, apa itu la ilaha illallah, di kehidupan dunia. Kapan kehidupan dunia? Pada saat sakaratul maut. Pada saat didatangi oleh iblis. Wa fil akhirah, dan pada saat di akhirat kapan? Pada saat ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Makanya kita harus meminta kepada Allah, doa setiap sujud kita, di akhir tahiyat kita, yang muqallibal qulub tsabbit qalbi. Kesabatan. Ya, yang itu semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hadirin, ini ada kasih sabda terakhir Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal dunia. 5 hari dan terakhir. Biar kita tidak menganggap enteng perkara ini. Beliau pada saat sakaratul maut, beliau menutup muka beliau dengan kain, ditutup saking beratnya. Ditutup mukanya, kemudian dibuka. Kemudian beliau bersabda sama dengan sabda beliau 5 hari yang lalu. Apa? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Cek sama antum sirahnya. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai Jadi perkara membangun kuburan bukan perkara enteng. Itu adalah perkara sunnahnya orang Yahudi dan Nasrani, dan hukumnya dilaknat. Siapapun itu, wis dilaknat. Paham? Nabi mau meninggal dunia pun memberitahu umatnya agar tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Baru beliau memberikan umatnya itu as-shalah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat, dan jagalah budak-budak kalian. Ya, habis itu beliau mengangkat tangannya ke langit. Beliau bersabda, "Bal ila rafiqil a'la." Bahkan aku lebih memilih bergabung dengan teman-temanku yang mulia, yang ada di Eliyin, derajat yang paling tinggi. 3 kali kemudian jatuh beliau. Dipelukan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Itu hadirin kronologis meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita tahu maksudnya, biar kita tahu ada salah satu larangan Nabi yang sangat besar yang zaman sekarang ini dianggap biasa oleh umat Islam. Paham? Bahkan umat Islam merasa aneh kalau kuburan tidak dibangun. Ya, paham ya?
Baik, akhirnya falamma mata, akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia 12 Rabiul Awal waktu duha. Oke. Kemudian Fatimah pun berkata, "Ya abata ajaba rabban da'a." Wahai bapakku, engkau telah memenuhi panggilan Tuhan. Yaitu Rasulullah SAW memilih pilihan Allah yang satu. Jadi sebelum meninggal dunia para nabi itu diberi dua pilihan. Pilihan pertama adalah kekal hidup di dunia. Pilihan kedua adalah bersama dengan teman-teman. Rata-rata semuanya adalah memilih meninggalkan dunia. Kita lihat Nabi Sulaiman juga sama. Padahal Nabi Sulaiman rajanya dunia, tetap beliau lebih memilih akhirat mereka. Ya. Ya abata min jannatil firdaus ma'wa, wahai bapakku, surgalah sebagai tempat ya kembali baginya. Wa ya abata, wahai bapakku, ila Jibril hanya kepada Jibril kami memberikan kabar kematian. Kenapa? Karena Jibril lah yang tiap hari, tiap pagi, tiap sore memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW, sehingga dengan Rasulullah SAW meninggal dunia, maka putuslah wahyu. Fala madufina, maka dikala Rasulullah SAW dikuburkan, qalat Fatimah, maka Fatimah pun berkata kepada yang menguburkannya, para sahabat, atobat anfusukum an tahtaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atobat. Apakah hati kalian merasa tenang? Merasa nyaman dengan menimbun Rasulullah SAW dengan debu? Apakah hati kalian setega itu menimbun Rasulullah SAW dengan debu? Itu perasaan wanita. Sehingga disebut oleh ulama adalah an-nadab, itu rasa kesedihan yang ditimbulkan oleh Fatimah, boleh. Dan kita harus menyontoh seperti itu sampai batasan itu doang. Lewat dari situ namanya tasawuf. Apa merata? Kesedihan, ya, ngomong kayak gini Fatimah kepada para sahabat, ya. Boleh saja. Ya, boleh sebatas yang dilakukan oleh penghulu para wanita di surga, itu Fatimah radhiyallahu anha, dibolehkan hadirin. Jadi ini ada bagi kita, akal bagi kita dikala kita tertimpa musibah. Tapi lebih dari itu namanya tasakhut, diharamkan oleh agama, yaitu merata. Paham ya? Lebih dari adalah merata. Dan perlu diketahui hadirin rahimakumullah bahwa Rasulullah SAW dikuburkan bukan pada hari Senin, tapi dikuburkannya adalah pada malam apa? Malam apa jadi? Malam Rabu. Pada hari Senin, jasad Nabi SAW tidak dipulasar, dibiarkan begitu saja di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, ditutup saja dengan kain. Pada hari itu terjadi keributan. Anda kasih berita kita sebutkan ya, sirah. Pada hari itu terjadi keributan. Para sahabat bingung. Semua bingung, sok. Dikatakan bahwa tidak ada hari yang gelap kecuali hari meninggalnya Rasulullah SAW, dan tidak ada hari yang cerah dengan hari datangnya Rasulullah SAW ke Madinah. Gelap pada saat itu. Semua sahabat bingung. Sampai Umar pun ya mengancam siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka akan dipotong kakinya atau tangannya, atau dipenggal palanya. Akhirnya Abu Bakar pun datang dan minta izin masuk ke rumah anaknya, putrinya Aisyah, dan beliau pun menengok Rasulullah SAW dan mencium wajahnya, menangis. Beliau mengatakan, engkau dikala masih hidup badanmu wangi. Jadi Nabi Muhammad itu keringatnya wangi hadirin. Keringatnya wangi, lebih wangi, lebih bersih. Dan dikala kau meninggal dunia, tubuhmu tetap wangi. Akhirnya beliau pun keluar, Umar lagi ngamuk. Ya, sok panik. Akhirnya beliau mengatakan, Umar diam. Enggak didengar sama Umar di Masjid Nabawi. Akhirnya Abu Bakar pun langsung naik mimbar dan khutbah. Amma ba'd, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Nah, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang bashar, manusia. Ya, seorang
Rasul yang telah lalu, Rasul-Rasul yang sebelum Nabi Muhammad SAW, yang mereka semua meninggal dunia. Apakah kalau dia meninggal dunia dan kalau dia terbunuh, kalian akan kembali murtad? Bagaikan ya ada petir di siang bolong, para sahabat baru sadar. Seakan-akan para sahabat baru tahu bahwa ada ayat seperti itu dalam surat Al-Imran. Tak? Akhirnya mereka baru sadar dengan dibacakan ayat ini oleh Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya mereka sama-sama membacakan ayat ini dan akhirnya mereka sadar. Tahu dari kepanikannya bahwa Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Kemudian ada peristiwa yang lebih dahsyat lagi, hadirin. Itu peristiwa hampir terjadi perpecahan menentukan pemimpin. Itu Ansor setelah tahu Rasulullah SAW meninggal dunia, jadi ada 3 kelompok pada saat itu. Muhajirin, Ansor, Ahli Bait. Disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah. Jadi Ahli Bait, Ali dan Abbas, ya, dan cucu-cucu Rasulullah SAW dan keluarga Rasulullah SAW, Zubair, ya, dan Tolha, mereka mau mengangkat khalifah juga dari Ahli Bait. Muhajirin juga mau mengangkat khalifah dari Muhajirin. Jadi Ansor mau mengangkat khalifah, lagi musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, ada sebelah baratnya Masjid Nabawi. Saqifah Bani Sa'idah masih ada sampai sekarang. Akhirnya Rasulullah SAW dibiarkan jasadnya, belum dimandikan, belum diapakan. Akhirnya Abu Bakar dan Umar pun menyelesaikan permasalahan ini. Paham? Nanti ada hikmah di sini, perhatikan ilmu di sini. Akhirnya Abu Bakar pun pergi ke Saqifah Bani Sa'idah. Terjadilah perdebatan, ya, terjadilah perdebatan sehingga terjadilah percekcokan antara Abu Bakar dengan Umar dengan Habab bin Munzir yang masyhur. Intinya terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah. Dan sepakatlah pada hari itu langsung diangkat menjadi khalifah. Berarti hari itu sibuk, hari Senin sampai malam para sahabat membayat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga Ali pun membayat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi hari Senin sampai hari Selasa pagi, siang adalah sibuk, malam Selasa juga sibuk dengan pembayatan. Kenapa, hadirin? Bahaya kalau ada sebuah negara, sebuah sahabat ada kevakuman pemimpin. Hampir aja terjadi 30 khalifah. Sedangkan kata Rasulullah, kalau terjadi ada 3 khalifah, itu harus dibunuh satu sama lain. Paham? Harus dibunuh salah satunya. Ada 2 saja, salah satunya harus dibunuh. Terserah dia mau siapa, mau Umar kayak mau Abu Bakar, seperti itu kan? Abu Bakar jadi khalifah, Umar juga akan jadi khalifah. Itu Abu Bakar harus membunuh Umar. Harusnya harus menghukum yang memberontak. Ceritanya seperti itu. Paham ya? Saking tidak boleh ada 2 pemimpin dalam satu negara. Akhirnya barulah pada hari Selasa sudah beres urusan negara, Rasulullah SAW akhirnya dimandikan. Siapa yang memandikannya? Oleh mantunya dan sepupunya sekaligus, yaitu Ali bin Abi, dan pamannya siapa? Abbas bin Abdul. Jadi Abbas itu seumuran dengan Nabi. Abbas bin Abdul Thalib dan sepupu Nabi yaitu anaknya Abbas, Fadl bin Abbas, dan juga Khosam. Ya, Khosam bin Abbas, dan juga Syakron, mantan budak Nabi Muhammad SAW, dan Aus Al-Khawli. Ya, seorang Ansar yang ingin memandikan Nabi Muhammad. Masya Allah, dapat kemuliaan. Jadi Aus itu yang menjandarkan tubuh mulia ke tubuhnya. Luar biasa kan? Iri gak kita? Iri, hadirin. Pengen banget kayak gitu. Jadi jasad Nabi disandarkan di dadanya Aus Al-Khawli, ya, dan Usama bin Zaid, kekasihnya, anak kekasih Rasulullah SAW. Maksudnya kekasih di sini orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Terus yang menyirami Rasulullah SAW adalah Ali, disirami. Paham tak? Jadi jasad Nabi disandarkan di dadanya Aus Al-Khawli. Terus yang membolak-balikan siapa? Abbas dan kedua anaknya. Kemudian Usamah wa Syakran, Ali yang musab-musab ke tubuh Rasulullah SAW. Adapun Usamah dan Syakran adalah yang menyirami air, disiramin sama air. Paham hadirin? Dan Rasulullah SAW tidak dicopot bajunya. Jadi sahabat bingung, sahabat kebingungan. Ini gimana ya cara mandiin Nabi? Apakah dicopot bajunya atau gimana? Akhirnya mereka pun
mau memutuskan itu tahu-tahu langsung tidur semua. Tidur hadirin, tidak jadi. Kenapa? Nabi dijaga oleh Allah auratnya. Paham tak? Dijaga. Akhirnya ada suara di balik rumah bahwa mandikanlah dengan pakaiannya. Akhirnya Nabi dimandikan dengan pakaiannya. Enggak kayak kita dibuka pakaiannya kan begitu kan? Enggak. Wis dimandikan dengan pakaian Rasulullah SAW yang mulia. Akhirnya dikafanin. Akhirnya salatlah para sahabat 10 sampai selesai waktu malam. Waktu malam apa? Malam Rabu malam banget. Habis sisa malam banget. Akhirnya bingung para sahabat, di mana dikubur nih? Di Baqi atau di mana? Akhirnya Abu Bakar ingat hadis Nabi Muhammad SAW bahwa para nabi itu dikubur di tempat di mana beliau meninggal dunia. Akhirnya digalilah di bawah ranjang Rasulullah SAW kuburan. Itulah sebabnya kenapa kuburan Nabi tidak dipindah dari Masjid Nabawi. Lah kan katanya Nabi melarang untuk membangun masjid di atas kuburan. Kok Nabi ada dalam masjid? Paham? Banyak alasan. Pertama, yang melebarkan kuburan Masjid Nabawi melewati rumah Aisyah adalah Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Muawiyah. Kedua, Nabi dikubur bukan di masjid, tapi di rumahnya Aisyah. Paham? Sampai sekarang juga masih rumahnya Aisyah. Itu terpisah dari masjid. Paham dari? Itu terpisah dari masjid, Pak. Jadi ada 3 pagar itu. Pagar pertama, pagar kedua, pagar ketiga. Pagar ketiga itu apa namanya? Coran tembaga. Karena kuburan Nabi sudah 3 kali mau dicuri. 2 kali oleh orang Syiah, 1 kali oleh orang Kristen. Oleh pasukannya Reginald de Catilan pada saat perang salib. Ya, akhirnya dicor sama Nuruddin Zanki dengan tembaga kuburannya. Paham dari? Jadi sampai sekarang enggak di dalam Masjid Nabawi, itu di dalam rumahnya Aisyah. Cuma terjadi pelebaran. Sampai sekarang masih terpisah itu rumahnya Aisyah. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi nggak bisa dikiaskan dengan kita. Dan nggak mungkin digali kuburan Nabi. Memang sudah harus dikubur di tempat di mana beliau meninggal. Oke, permasalahan kenapa sahabat lebih mengurus kepemimpinan daripada mengurus memandikan Nabi? Inilah kaidah usul fikih yang masyhur namanya al-akhaf baina dararain. Mengambil, jadi kita itu kalau ada pada sebuah pilihan, namanya orang yang faqih, yang paham tentang suatu permasalahan, ialah dia yang tahu 2 mudarat, sama-sama mudarat. Mengakhirkan pemandian Nabi mudarat enggak? Mudarat. Harusnya sunnah adalah melangsung. Tetapi membiarkan umat ada 3 pemimpin, mana yang lebih bahaya? Ini yang lebih bahaya. Akan terjadi kekacauan. Karena sudah jadi pemimpin itu nggak boleh diturunkan. Dia akan mempertahankan satu sama lain. Coba kalau seandainya Mu'ad bin Sa'ad bin Ubadah langsung jadi pemimpin pada saat itu. Abu Bakar juga jadi pemimpin. Apa yang terjadi? Hancur, perang bisa jadi, karena satu sama lain tidak mau turun. Paham hadirin? Yang lebih berat mana? Mudarat yang lebih besar adalah harus mengangkat pemimpin segera namanya al-akhaf baina darain. Jadi kalau kita dihadapkan pada satu permasalahan, sama-sama mudarat, paham? Sama-sama mudarat, maka cari yang lebih ringan mudaratnya. Paham? Maka yang lebih ringan mudaratnya, misal kalau kita tinggalkan dia lebih ringan mudaratnya, maka itu yang ditinggalkan. Kalau kita laksanakan misalnya yang ini yang lebih ringan mudaratnya, yang ini kita laksana sama-sama mudarat, tapi tidak pilihan lain. Paham hadirin? Itu namanya kaidah al-akhaf baina dararain. Sama kita misal ada nemu sesajen terus, harusnya apa? Dihilangkan. Tapi kalau menghilangkan sesajen, mudaratnya lebih besar daripada membiarkan. Mana yang harus kita lakukan? Membiarkan daripada menghilangkan. Jangan kena semangat. Akhirnya segala itu nggak bisa. Kita itu berdakwah itu harus dengan uslub, harus di atas basirah, harus di atas ilmu, tidak sembarangan. Paham ya? Jam berapa ini lagi? Wis, jam 13.
Dewan 11. Tapi ya, ini seperti hadirin hikmah dari apa yang dari hadis ini. Ya, hikmah dari hadis ini, dan banyak sekali faedah-faedahnya. Di antaranya adalah bahwa Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang beliau memiliki rasa lapar, sakit dan sebagainya, sehingga tidak pantas bagi kita untuk menyekutukan Allah dengan Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah oleh kalian siapa? Allah. Tauhidkanlah Allah. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan suatu apa? Syai'an itu isim apa? Ayo penuh. Syai'an isim apa? Ayo dong. Isim? Iya, nakirah atau ma'rifat maksud saya? Isim nakir? Syai'an itu isim nakir? Benar enggak Pak Wan? Syai'an. Isim nakir atau isim ma'rifat? Iya, benar isim nakir. Apa ciri isim nakirahnya? Dan tanwin. Enggak ada alif lam dan tan. Berarti isim nakirah. Isim nakirah sebelumnya ada la, larangan. Nafi, wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Janganlah. Jadi nakirah fi siyaqin nafyi yufidul umum dalam usul fikih namanya. Nakirah syai'an sesuatu tadi dalam bentuk peniadaan dan pelarangan adalah mengandung umum. Maksudnya apa? Siapapun selain Allah tidak boleh dijadikan sekutu Allah dalam beribadah. Nabi Muhammad pernah dimintain doa? Boleh nggak? Nabi Muhammad boleh, sekarang nih kita berdoa kepada Nabi, boleh nggak? Tidak boleh. Boleh dimintain madad, pertolongan? Tidak boleh. Karena wa idza sta'anta fasta'in billah. Kamu mau minta pertolongan sama Allah. Siapa yang bilang begitu? Yang bilang begitu siapa? Rasulullah sendiri. Wa idza sa'alta fas'alil. Dan kalau kau minta doa, mintalah kepada. Kalau kita minta pertolongan kepada Nabi, boleh enggak? Boleh, berarti syirik. Paham hadirin? Sedangkan Allah wala tusyriku bihi syai'a. Mau kita minta ke Jibril, mau minta ke Aras, mau minta ke jin, mau minta ke siapapun, ke wali, ke nabi, para rasul, enggak boleh. Karena umum. Enggak ada pengecualian sama sekali. Sampai di sini saja, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.